Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, Abdul and the Coffee Theory with lagi-lagi kamu katanya. Nah, ini lagi-lagi kita akan kembali adakan Radio Talk dan juga untuk kesekian kalinya para narasumber dari PLN UP3 Cimahi juga telah hadir di studionya Mix Radio ya. Dan kali ini karena berkaitan dengan pelaksanaan Bulan K3 Nasional, temanya adalah membangun kesadaran keselamatan listrik di musim hujan. Dan telah hadir kembali di studio di kali ini, di kesempatan hari ini ada 5 orang narasumber nih. Tapi Arin perkenalkan atau Arin munculkan 2 dulu ya, yang 3-nya nyumput dulu gitu ya. Nah, di sesi pertama ini telah hadir di studio ada Kang Dimas Triwahyu sebagai TLK3L dan Kam ULP Cililin. Selamat siang Kang Dimas. Siang Teh. Apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik Teh. Iya, alhamdulillah ya. Kemudian juga ada Kang Hoirul Anam sebagai TL K3L dan Kam ULP Cimahi Selatan. Selamat siang, ini teman sedaerah ya. Ya, selamat siang Teh Arin ya. Iya, selamat siang dan gimana kabarnya kalau di Cimahi Selatan aman-aman aja? Di musim hujan saat ini masih aman, masih wajar terkait hujan ya. dan banjirnya. Iya, masih terkendali lah ya. Demikian, Teh. Nah, ini berkaitan dengan kembali lagi ke Bulan K3 Nasional ya. Ini dilaksanakannya setiap tanggal berapa sih K3 Nasional ini? Nggak hanya PLN kan ya yang menjalankan ini? Seluruhnya Teh. Kalau Bulan K3 Nasional itu diselenggarakan mulai dari tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari. Ah iya, sudah 1 berjalan. bulan penuh. Iya, sudah berjalan 1 minggu lah ya. Betul. Nah, ini setiap tanggal 12 Januari hingga 12 Februari setiap tahunnya. Dan di 2026 ini K3 secara nasional temanya apa sih, Kang? Boleh Untuk dijelaskan? tema sendiri yaitu membangun ekosistem pengelolaan K3 nasional yang profesional, andal, dan kolaboratif. Dan untuk di PLN sendiri itu mengambil tema korporat yaitu penguatan sinergi lintas peran yang inklusif, kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan untuk mewujudkan zero harm, zero loss. Wah, cukup berat nih ya, karena Betul. ada zero harm, zero loss. Nih, katanya nggak boleh ada kerugian, kerusakan gitu ya, dan juga kehilangan ya kalau zero loss ya. Ini untuk korporat PLN-nya ya. Nah, ini kalau berkaitan juga dengan ini tema secara nasionalnya juga ini keterlibatan semua pihak sepertinya ya, karena katanya lintas peran, inklusif gitu ya. Betul. Jadi semua pihak juga harus terlibat. Nah, untuk itu di penyelenggaraan bulan K3 ini biasanya kalau PLN mengadakan apa ya? Kalau dari di UP3 Cimahi terutama ya. Jadi kalau di PLN sendiri biasanya kita adakan bulan K3 itu diisi dengan berbagai kegiatan. Nah, tapi fokusnya kegiatan yang mampu atau menggerakkan budaya K3 sendiri untuk masyarakat umum dan internal, baik kementerian, lembaga non-kementerian, pemerintah daerah. Jadi biasanya kita sih kalau di internal PLN kita adakan lomba-lomba yang berhubungan K3 ya Teh. Iya. Jadi kayak semisal yang sempat kita lakukan itu adalah bagaimana caranya melakukan perbaikan gangguan tapi menerapkan standar K3 yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Oh iya. Itu. Jadi ini kayak lomba-lombanya untuk internal PLN sendiri atau melibatkan masyarakat sekitar? Kalau untuk lomba-lombanya di internal PLN sendiri, karena kan budaya K3 itu minimal kita terapkan untuk membangkitkan apa ya? Ini kerja ya. Kesadaran pekerja kita sendiri dulu betul. Nah, setelah di internal kita sudah sadar akan pentingnya K3, baru di situ kita yang pekerjaan sekiranya melibatkan masyarakat umum baru kita implementasikan di situ. Iya, melibatkan masyarakat. Betul. Ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita kembali lagi karena saat ini nih sudah memasuki musim hujan ya. Atau ini sebetulnya musim hujannya udah dari bulan kapan juga nggak tahu ya, karena nggak berhenti ya kayaknya. Terus kemarin malah kemarau basah katanya ya, kemarau basah. Jadi di tengah-tengah kemarau ada hujan juga ya. Tapi kalau sekarang kayaknya terutama beberapa hari terakhir dan di minggu-minggu ini intensitas hujannya cukup ekstrim. Iya, cukup ekstrim ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat biasanya di beberapa daerah atau untuk di daerah sini juga ya, di daerah perkotaan gitu, ini biasanya di
mau di musim kemarau atau di musim hujan itu suka diadakan atau kadang-kadang listriknya tiba-tiba mati ya. Sekali lagi, biasanya penyebab dari listriknya mati atau padam atau dipadamkan itu karena apa sih, Kang? Boleh dijelaskan? Oke, baik Teh dan listener semua ya, terkait padam ini memang ada beberapa kategori yang kita lakukan di PLN. Pertama itu terencana. Terencana ini adalah kegiatan pemeliharaan jaringan yang sifatnya rutin dan terkendali oleh petugas PLN. Kemudian yang kedua itu terencana ataupun gangguan. Ini biasanya terjadi kalau ada gangguan internal eksternal. Pertama yang terencana terlebih dahulu ya. Terencana ini adalah kegiatan yang memang kita itu memelihara aset PLN dan sifatnya harus padam. Dan ini pun bertujuan untuk memastikan aset kita ini kondisi handal dan layak digunakan, kualitasnya bagus gitu ya. Teman-teman sendiri ini juga biasanya kita share ke info-info di medsos ya, seperti di IG PLN Cimahi, ataupun kalau teman-teman sudah punya PLN mobile, sudah masukkan ID pelanggannya, nanti akan ada notifikasi. Oh, ada notif di aplikasinya itu kalau memang ada terdampak padam karena pemeliharaan jaringan. Dan ini waktunya udah direncanakan secara waktunya, kemudian juga di area mana ya? Betul, pasti nanti ada area yang padam seberapa, waktunya itu sekitar 3 jam, dan itu pasti di hari kerja dan jam kerja. Dari sudah jam, dipastikan betul, ya? dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore biasanya. Jadi kalau di luar itu, apalagi di malam hari itu misalkan pemadaman itu karena gangguan. Yang kedua kita terencana ya. Jadi ini akibat gangguan dari eksternal seperti PLN. yang barusan disebutkan. Demikian. Ya, gangguan. Jadi yang pertama itu, meskipun ini sekarang musim hujan ya, Teh ya. Jadi memang kadang-kadang itu ada arku atau bekas-bekas layangan sisa yang menempel di jaringan kita. Nah, ketika nanti arkunya itu basah karena hujan, itu menjadi konduktor yang kuat dan bisa menjadi gangguan di jaringan listrik PLN. Jadi meskipun kondisinya hujan dan mungkin berangin juga, harapannya ya teman-teman, adik-adik dan orang tua mohon diawasi yang bermain layangan ya. Terutama layangan pastikan tidak menggunakan kawat untuk benangnya itu. Kemudian juga jauhi dari area yang dekat dengan jaringan listrik PLN. Yang kedua karena pohon di sekitar jaringan listrik PLN, karena mungkin nanti ada angin kencang ataupun hujan ya, ada resiko tumbang ataupun mungkin ranting yang kecil itu ke bawah angin menempel di jaringan yang 3 fasa, juga bisa menjadi penyebab gangguan aliran listrik PLN. Yang ketiga adanya antena ataupun bendera ataupun yang lainnya ya yang mendekati dengan jaringan listrik PLN dan dia menyentuh kabel salah satu dari yang 3 itu, menjadi penyebab padam aliran listrik PLN. Yang keempat aktivitas pembangunan rumah ataupun bangunan yang dekat dengan jaringan juga. Kadang ada yang menggunakannya jaringan atau pakai yang besi-besinya itu menyangkut ataupun menempel ke jaringan pun menjadi penyebab padam. Yang kelima ini mungkin di daerah-daerah yang mungkin di gunung ataupun di desa ya, kadang-kadang ada hewan melata seperti binatang muka ataupun tupai itu mengenai kabel-kabel listrik PLN, bisa jadi penyebab di padamnya listrik PLN. Mengganggu juga ya itu ya ternyata. Kadang-kadang itu kan musim hujan ataupun malam purnama itu kan jadi faktor yang cukup tinggi aktivitas binatang di malam hari. Jadi bukan serigala doang ya? Bukan. Yang muncul di saat bulan purnama ya. Yang terakhir mungkin aktivitas penggalian tanah ya, karena memang di PLN juga kita punya kabel di bawah tanah, terutama di daerah perkotaan ini. Jadi baiknya bila mana ada aktivitas seperti penggalian sumur ataupun dari pihak-pihak tertentu yang seperti perbaikan drainase, aliran sungai ataupun yang lainnya, sebaiknya koordinasi dengan pihak PLN agar dipetakan mana yang aman, mana yang tidak aman, seperti itu. Nah ini mungkin berkaitan lagi dengan pelaksanaan bulan K3 ini ya. Tadi Kang Anam sempat menyebutkan tentang penggalian ya. Penggalian itu cukup, kalau misalnya tidak koordinasikan dengan baik, itu sepertinya jadi salah satu penyebab juga mungkin ya. Betul bisa jaringan yang ada di bawah tanah itu bisa terganggu gitu. Nah ini kalau selama ini gitu ya di Kota Cimahi, terutama mungkin di daerahnya akang-akang ini masing-masing ya, di Cimahi Selatan dan juga di Cililin ya Kang. Nah ini
pernahkah ada kasus misalnya listriknya matinya bukan karena layangan, bukan karena pohon, tapi karena penggalian gitu yang tidak dikoordinasikan dengan baik? Ini pernahkah ada kasus seperti itu atau di daerah lain di Kota Cimahi? Baik, kalau di Cimahi Selatan mungkin pernah kejadian ya Teh di sekitaran daerah Nanjung ketika ada pekerjaan penggalian biodiesel. Jadi yang saluran air pakainya yang kanal U itu. Oh ya. Itu kan kadang-kadang ada penggalian sekitar 1 meter lebih ya. Jadi sangat dekat dengan kabel di bawah tanah kita. Jadi kadang-kadang ada eskavatornya itu dia besinya itu kan tajam ya. Ketika dia menyentuh kabel akan timbul ledakan. Dan itu pasti akan jadi padam satu aliran, satu jaringan. Seperti itu. Jadi pernah ada seperti itu ya kalau di Cimahi Selatan. Kalau Cililin gimana Kang? Aman-aman saja kah? Kalau di Cililin, atau pernah ada gangguan yang cukup besarnya gara-gara apa sih Kang? Kalau Cililin untuk kabel tanah atau SKTM sendiri alhamdulillah belum pernah ya, karena memang di Cililin kan masih minim sekali untuk kabel-kabel SKTM. Oh iya. Memang ada yang baru, penarikan yang baru itu kemarin dari BBS sampai dengan ke Sindangkerta, jembatan BBS sampai dengan Sindangkerta. Itu ada baru, tapi alhamdulillah untuk pembangunan menggunakan beko atau eskavator di sana masih juga nggak terlalu masif lah, nggak kayak di Cimahi Selatan atau Cimahi Kota. Nah, kalau untuk di Cililin sendiri malah kemarin tuh yang sempat rame ya, malah yang viral kemarin ya. Kejadian banjir bandang di Ciririp. Bandang itu Ciririt ya namanya. Ciririp. Oh iya. Nah, kalau di sana sendiri sebenarnya di lokasi banjir bandang untuk aset kita tuh aman, karena memang tidak ada aset yang berdekatan dengan sungai tersebut. Cuman ada di titik lain ternyata itu kan hujannya cukup tinggi ya intensitasnya ya. Nah, ternyata ada dampak lain yaitu longsor. Di sana tuh terjadi 2 titik longsor. Yang satu tiang TM kita, tiang TM tegangan menengah kita tuh satu roboh. Di satu titik lagi itu tuh gardu kita yang terbawa longsor malah. Oh, gardunya. Betul. Bisa ya gardu ke bawah longsor. Karena tanah fondasinya ke bawah. Ya, longsornya besar lumayan. Ya, nah, akhirnya di situ kita lakukan perbaikan lah di satu titik yang TM yang roboh itu semalam suntuk, dan di titik satunya itu 1 hari 1 malam. Jadi teman-teman petugas itu kemarin 2 hari 2 malam memperbaiki itu ya. Ini kalau dari sisi PLN-nya mungkin masyarakat juga pengen tahu ya. Ini kalau seperti perbaikan itu apakah ditarget harus selesai misalnya dalam 1 kali 24 jam atau bagaimana? Sebenarnya atau melihat kondisi lapangan aja? Kalau target perbaikan nggak ada ya Teh. Cuman tetap walau bagaimanapun kan kita utamanya adalah pelayanan ke pelanggan, ke konsumen. Jadi tetap dari kita pun bagaimana caranya itu untuk perbaikan bisa cepat, sehari beres. Dan itu banjir bandang sebegitu besar bisa diselesaikan 2 hari saja ya. Betul. Itu 2 titik. Terima kasih nih ya untuk teman-teman dari PLN yang sudah mengupayakan sedemikian rupa ya biar layanan ke pelanggan tetap supaya pelanggan tetap bisa menyalakan listrik, karena memang mau tidak mau sekarang ini listrik kan menjadi kebutuhan utama. Nah, itu. Malah ada apa ya? Bukan bercandaan sih ya, maksudnya fenomena ya. Yang sekarang diperlukan oleh masyarakat bukan cuma sembako. Bahkan kalau gangguan bukan yang seperti itu ya Teh, itu kan bencana ya. Kalau yang gangguan biasa, misal karena ranting pohon yang kena ke kabel kita, itu kita ada target memang perbaikan 3 jam. 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Dari laporan. Betul. Dari kejadian itu 3 jam. Tapi kalau bencana kan kita nggak akan mungkin 3 jam itu Teh. Makanya dari kalau target untuk penormalan bencana itu kita tidak targetkan, hanya saja tetap prioritas utama kita adalah pelanggan. Betul. Nah, ini kalau di Cililin seperti itu ya, kemudian juga di Cimahi Selatan juga punya pengalaman yang berbeda gitu ya. Ini kalau dari sisi keselamatan kerja ya, ini biasanya yang diprioritaskan untuk para pegawai PLN-nya itu dalam hal apa? Biasanya yang diprioritaskan kalau berhubungan sama K3 ini ya, kecepatan atau misalnya keselamatan, kemudian biasanya untuk yang di lapangan dikasih penekanan dalam hal apa
Tetap kecepatan tuh pasti ya. Yang jelas kecepatan tuh pasti kita prioritaskan, tapi tidak meninggalkan unsur keselamatan. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya mau tidak mau kita pun harus stop. Karena kayak waktu misalnya perbaikan terus hujannya hujan besar. Itu kita stop. Iya. Jadi ketika memang intensitas hujan tinggi, ketika perbaikan itu kita stop dulu. Kita harus perhatikan juga meskipun pakai jas hujan kan tetap teman-teman ada yang naik ke tiang ya Teh ya. Betul. Nah ini kan lebih licin, resikonya lebih besar. Makanya kita stop dulu. Kita tunggu hujannya mereda baru kita lanjutkan. Betul. Nah ini kalau kita lihat ya sekarang di musim hujan ini terutama dalam karena listrik itu seperti Kang Dimas katakan ya, ini udah jadi kebutuhan pokok ya untuk masyarakat. Nah untuk untuk menjaga aset ketenaga listrikan seperti mungkin instalasi listrik yang ada di rumah, kemudian juga peralatan elektronik yang pelanggan miliki, ataupun aset PLN ini kenapa sih kita harus lebih ekstra waspada gitu di musim hujan? Ya karena gini ya Teh ya, listrik diketemukan dengan air ya. Nah jadi yang kalau air ini kan konduktor yang sangat baik ya Teh ya. Betul. Jadi kalau semisal hujan pun mau tidak mau alat elektronik pun pasti berpengaruh. Terutama kayak antena-antena TV, parabola ketika terkena petir itu pun juga bisa padam kan Teh. Nah, cuman di sini tuh memang kita ada tips-tips nih. Untuk mengamankan alat elektronik ketika hujan. Khususnya ketika banjir ya, khususnya kalau banjir gitu. Resiko paling ini di musim hujan banjir. Betul, karena apalagi akhir-akhir ini ya, masih berapa hari yang lalu ya, kan Jakarta, Bekasi, Karawang, Cikarang, Pekalongan tuh banjir besar ya Teh ya. Dan di kota Cimahi juga yang biasa nggak kebanjiran, ada beberapa daerah termasuk di saya loh ya. Tempatnya Mas Anam juga ada Teh. Oh gitu ya. Depan kantor. Yang biasa nggak hujan ternyata kok hujan. Nah, kalau depan kantor PLN Cimahi Selatan langganan banjir. Udah jadi sungai ya. Kayak sama di sini di Jalan Cihanjuang ini. Nah, itu gimana kalau misalnya kita ada resiko banjir terus ada air yang masuk ke rumah mungkin ya. Nah, ada beberapa tipsnya untuk mencegah dari kesetrum ketika banjir. Yang pertama itu apabila stop kontak sudah tergenang atau rumah dalam kondisi kebanjiran, itu pastikan MCB-nya, mini circuit breaker yang ada di kWh meter itu dimatikan saja. Karena dengan mematikan MCB yang di kWh meter itu tuh otomatis jaringan listrik yang ada dalam rumah itu sudah padam. Nah, terus yang kedua, perhatikan posisi stop kontak atau kabel roll yang berada di bawah atau dekat dengan lantai. Amankan kabel roll atau kabel extension yang berpotensi terendam air. Nah, terus yang ketiga, matikan peralatan listrik dan elektronik yang dekat di lantai, terutama mesin air jet atau pompa air. Nah, dengan mencabut kabel stop kontaknya dan pindahkan ke posisi yang lebih aman. Betul. Yang keempat, jangan memegang kabel yang terbuka atau terkelupas. Yang kelima, bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Oh, itu mungkin juga ya kalau misalnya lagi banjir tapi listriknya belum mati gitu mungkin, ya. Itu segera hubungi PLN ya. Betul. Terus yang keenam, hubungi stasi terkait untuk penanggulangan bahaya banjir BNPB. Nah, biasanya PLN kalau semisal ada laporan terkait yang nomor 5 tadi ya Teh ya. Kalau ada listrik yang belum mati di daerah sekitar padahal sudah terendam air. Nah, kalau PLN mendapatkan info atau sudah tahu lebih dulu banjirnya sudah terlalu tinggi, kita padamkan Teh. Sengaja. Dari PLN-nya. Betul, untuk pengamanan. Sebelum laporan pun kalau kita sudah mengetahui itu kita padamkan untuk pengamanan karena kan bahaya. Jadi kita padamkan dari gardu sementara. Nah, ini kalau tadi ada beberapa tips ya yang sudah disampaikan oleh Kang Dimas ya mengenai kalau misalnya di daerah kita banjir, kemudian juga ada mungkin mengenai peralatan-peralatan yang kita punya ya di dalam rumah, terutama kemudian juga di sekitar kita ya mungkin. Nah, ini kalau misalnya banjirnya itu yang langganan ya, banjir langganan. Nah ini dari PLN sendiri sudah ada pemetaan nggak daerah-daerah yang memang langganan banjir untuk juga segera dimatikan tanpa nunggu laporan dari masyarakat?
Baik untuk pemetaannya, jadi kita sudah proses dengan BNPB juga ya. Iya. Kita punya peta kerawanan namanya. Jadi mana yang peta-peta rawan banjir, rawan longsor pun kita juga punya. Iya. Jadi memang kalau yang kejadiannya di rawan banjir ya, yang setiap ketika ada hujan besar itu nanti akan banjir, kita sudah tahu di mana tempat-tempatnya kan. Ini kita coba pantau. Kita kirimkan petugas terlebih dahulu ke lokasi terdekat, kita pantau di sana. Kalau memang tadi sangat membahayakan masyarakat umum, pasti kita matikan terlebih dahulu Jadi mungkin kalau di Jemberan itu pernah kejadian di daerah Ulin, yang Sungai Citarum itu pernah meluap. Kita pantau itu secara berkala dari sore sampai ke malam. Di jam 7 malam kita putuskan untuk dimatikan karena memang air semakin tinggi seperti itu. Iya, betul. Nah, ternyata memang sudah ada ya koordinasi antara seperti tadi dengan BNPB ya, PLN dengan PNPB. Nah, good listeners, kita akan lanjut obrolan kita masih mengenai Bulan K3 Nasional membangun kesadaran keselamatan listrik di musim hujan. Dan kita akan lanjut atau kita selingi dulu ya, karena kita harus bergabung dengan lembaga produksi PRSSNI Kota Bandung untuk ikuti Kilas Bandung, yaitu informasi seputar Kota Bandung dan sekitarnya termasuk juga Cimahi selama 10 menit saja dari pukul 14 hingga 14:10. Dan selanjutnya nanti kita akan lanjut dengan narasumber yang lain. Ini masih ada seperti yang tadi diinformasikan ya, masih ada 3 narasumber yang belum menyapa Anda good listener. Ada Teh Putri Nur Zaidar dari TL K3L dan KAM UP3 Cimahi. Kemudian juga ada Kang Adeng Ganda dari TL K3L dan KAM ULP Padalarang. Kemudian juga nih ada Teh Mira Tresna Asih yang akan menginformasikan ada diskon apa sih di bulan ini sebagai TL Sales and Retail. Jadi nantikan perbincangan kita di sesi berikutnya. Kita simak dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio on streaming. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio Jazz dengan bersamamu. Dan kita lanjut lagi ya, perbincangan kita masih dengan rekan-rekan dari PLN UP3 Cimahi. Dan di kesempatan kali ini juga kita masih di perbincangan dengan tema dalam rangka Bulan K3 Nasional membangun kesadaran keselamatan listrik di musim hujan. Jadi sangat relevan ya, karena saat ini musim hujan, kemudian juga bertepatan dengan pelaksanaan Bulan K3 Nasional yang tadi katanya dari 12 Januari ya hingga bulan Februari. Oke, dan untuk sesi kali ini ada Kang Adeng Ganda sebagai TL K3L dan KAM ULP Padalarang. Selamat siang Kang Adeng. Siang Teh Ari. Apa kabarnya? Sehat-sehat? Luar biasa Teh Ari. Tetap semangat ya. Tiris Teh. Oh tiris ya. Di Padalarang gimana Kang? Aman-aman aja macet musim kalau hujan? Padalarang. Oh gitu ya. Udah pasti ya. Iya. Kemudian juga ada Teh Putri Nur Zaidar sebagai TL K3L dan KAM UP3 Cimahi. Nah ini yang sebagai yang megangnya Cimahi ini ya semuanya. Jadi boleh ke Teh Putri ya. Apa kabar Teh Putri? Alhamdulillah. Sehat-sehat kan? Baru ketemu lagi ya. Iya, baru ketemu lagi ya setelah beberapa bulan kita nggak ketemu ya. Sehat-sehat semoga ya. Sehat-sehat. Oke, nah ini kalau secara keseluruhan nih di Kota Cimahi musim hujan tadi sempat dibahas juga ya. Yang biasanya nggak kebanjiran ternyata ada beberapa daerah di Kota Cimahi ini banjir. Itu ngaruh nggak sih terhadap layanan PLN Teh? Kalau banjir tergantung, kadang kalau misalnya aset kita memang terdampak pasti ngaruh, tapi kalau enggak ya aman-aman aja, cuman lebih berhati-hati aja pada masyarakat umum ya, terutama yang ada histori banjir atau sekitarnya ada tanda-tanda mau meluap airnya. Mungkin tadi tips-tips yang disampaikan oleh Mas Anam dan Mas Dimas bisa diimplementasikan seperti kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda air mau naik, jadi matikan saja langsung MCB-nya gitu ya. Yang pertama itu dulu tindakan karena kan awalnya. air kan konduktor ya, penghantar listrik gitu, itu yang bahaya itu aja sih. Betul. Nah ini kalau kemudian berkaitan lagi, oh ya untuk Anda good listeners yang punya pertanyaan-pertanyaan nih, ada sebagian juga yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Boleh Anda sampaikan melalui WhatsApp di 085161280929 dan jangan lupa perbincangan kita juga bisa Anda dengarkan selain melalui 92,9 FM, Anda juga bisa simak melalui website di 929
fmmixradio.com, kemudian juga di radio prssnijabar.net dan juga melalui aplikasi Noise NOICE ya yang bisa Anda dapatkan melalui Play Store dan juga App Store. Oke, dan kita lanjut lagi ya, Kang Adeng, jangan ngantuk dulu ih. Siap, banyak ini pertanyaan yang takut ya pertanyaan takut yang aneh-aneh. Enggak akan ditanya hobi dan sebagainya. Bandung lagi dingin teh soalnya. Iya betul, apalagi pada larang ya kayaknya. Nah ini kalau kita melihat lagi sekarang udah musim hujan ya. Terus tadi juga sempat dibahas, ternyata pemadaman listrik itu ada yang emang disengaja gitu ya, direncanakan, bukan disengaja ya, direncanakan, dan ada yang tidak. Nah kalau berkaitan dengan musim hujan, di mana tadi Teh Putri katakan ini konduktor yang sangat-sangat baik ya, namanya air itu. Nah ini kalau khusus di musim hujan biasanya apa yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik? Silakan Kang. Baik, faktor apa saja yang bisa menyebabkan padam saat musim hujan? Lagi itulah simpelnya ya Teh Arin ya. Mungkin ada beberapa faktor ya. Jadi memang turunnya hujan tidak serta-merta menyebabkan listrik aliran gitu ya. Tiba-tiba hujan listrik mati gitu. Nah, tidak semerta seperti itu. Bukan karena itu ya. Bukan hanya karena itu. Jadi terjadinya pemadaman saat hujan disebabkan oleh banyak faktor. Mungkin yang pertama itu hujan deras, angin kencang yang menyebabkan ada benda asing yang menimpa jaringan listrik, baik itu ranting pohon, apalagi pohonnya gitu ya Teh. Dengan otomatis akan menyebabkan terjadinya aliran. Bahasa Sunda nama aliran ya Teh. Aliran ya, padahal nggak ada aliran. Padahal itu ada aliran kan kebalikannya gitu kan. Nah, ya disebutnya aliran. Bahasa Sunda mah Teh. Mangga. Terus selanjutnya tuh jaringan listrik tersambar petir. Ya. Memang ada beberapa kita juga ada peta ya Teh, peta yang rawan petir. Karena petir tuh kalau sudah nyamber di situ Teh. Oh gitu. Nggak pernah pindah. Setia petir. Apa karena kondisi kontur misalnya? Salah satu geografisnya mungkin seperti itu. Jadi kita ada peta petirnya juga di masing-masing wilayah. Nah itu bisa menyebabkan padam juga kalau jaringan kita tersambar petir. Kemudian ada lingkungan tempat tinggal warga terendam banjir. Nah, tadi sudah dikupas tuntas oleh rekan kita berdua, Mas Anam dan Mas Dimas. Kemudian juga ada gardu listrik terendam banjir. Ini juga sudah tadi dikupas tuntas gitu kan. Mungkin sekilas saja hal-hal yang dapat menyebabkan listrik padam pada saat hujan gitu. Jadi tidak serta-merta. Iya betul. Jadi ternyata di musim hujan itu berkaitan dengan angin kencang ya Teh. Angin, petir, terus juga banjir, karena banjir betul, ya terutama. Jadi di 3 sebab itu mungkin sangat berpotensi listriknya jadi padam atau dipadamkan ya. Iya, dipadam itu juga kenapa kita padamkan? Karena termasuk untuk keselamatan masyarakat umum juga, berkaitan juga dengan ini ya, keselamatan kerja. Jadi kadang kok dimatiin sih PLN udah tahu banjir mati. Ya karena kalau nggak dimatiin malah lebih bahaya kan tadi aliran listrik tadi. Atau kadang di wilayah misalnya rumah Teh Arin nggak banjir nih tapi kok padam. Ternyata gardunya yang di rumah Teh Arin itu yang terendam. Jadi kita tetap matikan karena kalau nggak dimatiin juga sama aja. Pasti beresiko kalau terendam beresiko bisa terjadi gangguan atau seperti apa. Makanya kadang di daerahnya Teh Arin nggak banjir tapi kok padam ya karena gardunya yang terendam banjir seperti itu. Tadi ya, gardunya terendam banjir gitu ya, meskipun mungkin di lokasi kita enggak banjir gitu ya. Nah, ini berkaitan lagi dengan tadi katanya salah satu tujuannya di bulan K3 ini juga untuk membangun kesadaran buat masyarakat ya, selain buat pekerja dari PLN-nya, membangun kesadaran buat masyarakat terutama mengenai penggunaan listrik ya. Nah, ini mungkin masyarakat perlu diingatkan untuk yang belum tahu gitu ya, perlu diedukasi lagi tentang aset-aset PLN, terutama ini mungkin tiang dan juga kabel kan. Jadi nggak cuma tiang ya. Kita kadang-kadang sering banget ya Pak Adeng ya rumah gitu ya, nyaru yang mana punya PLN biar kita juga kalau kayak pengaduan
seperti tadi sering ya. sekali. Salah di sosmed. Salah ngadu ya. Ya, miskom ya. Salah sasaran. Boleh mungkin dari tiang atau kabel dulu, Kang Adeng, dikenalkan kembali, diedukasi kembali untuk masyarakat. Ini apa bedanya? Siap, perkenalkan teh, nama saya Tiang. Nama saya Tiang. Jadi memang mungkin untuk masyarakat awam ya, yang tidak ya pokoknya sekilas tiang ada kabelnya ya PLN gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Jadi ada ciri-ciri khas gitu kan. Ciri-ciri khusus terkait tiang-tiang PLN itu seperti apa. Yang pertama tuh biasanya jaraknya tepat seperti berbaris rapi. Nah, itu karena sudah dimasukin KDM ke TNI jadi berbaris rapi jadi rapi tiangnya. Ya benar. Gitu, apalagi di Cimahi nih, kota hijau. Karena kita SOP-nya ada. Jarak maksimal ada tiap tiang dan itu tidak sembarangan pasang kita. Jadi jaraknya pasti. Jadi dari jarak dulu ya udah ada khas ya. Ada khas. Sekitar berapa meter sih? Jadi beda-beda. Beda-beda. Untuk tiang TM ya, tegangan menengah gitu kan, yang kabelnya 3 di atas. Nah, ada lagi JTR gitu kan, tegangan rendah. Lagi tiang SR itu beda-beda. Ada SOP-nya masing-masing gitu kan. Yang jelas mereka pasti akan berbaris rapi dan tidak akan semrawut. Tidak satu titik 5 tiang di situ kan teh. Sementara jauh-jauhan gitu ya. Baru ada tiang lagi. Bahasa Jermannya ngerumpuyuk dirinya gitu tiang. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin itu berpengaruh sama ini ya. Kabelnya juga mungkin betul, kan. Karena jadi itu atau bahasa ininya lendutan kabelnya kita perhitungkan dan segala macamnya. Kemudian lagi ada tinggi tiang PLN itu stabil dan aman, pasti tinggi-tinggi teh. Kan kalau beda sama kabel-kabel telekomunikasi ataupun internet gitu kan, yang kabelnya udah pendek gitu teh, ngarumpuyuk. Terus kabelnya tiangnya juga pendek kan? Tiangnya juga pendek, gitu kan, riskan terkena mobil-mobil besar khususnya. Betul. Kalau PLN insya Allah tiangnya aman, itu paling rendah tuh sekitar 7,5 meter. Gitu. Kemudian dirancang juga kokoh, biar stabil ya, terutama untuk keamanan masyarakat. Kemudian ada lagi kabel PLN. Nah ini rapi seperti tali sepatu, terpilin teh. Kumaha atunya bahasa Sunda ngalilit. Satuan lah. Kan ada yang satu-satu kalau yang PLN. Yang kayak kue tambang. Nah, kalau makanan pada tahu. Itu makanan zaman kita itu. Enak itu Pade. Jadi kalau lihat itu ingat PLN berarti ya Pade. Gitu. Jadi bukan hanya sudah teh jangan bahas umur teh, bahas kabel aja. Jadi kelihatan kalau kabelnya terpilin melilit, nah itu kabel PLN. Ataupun yang besar-besar di atas, yang 3 berbaris itu kabel PLN. Kalau kabel yang fiber optik yang kayak gitu kan kecil-kecil Terin, betul. Itu sudah sangat jelas berbeda ya. Terlihat kasat mata gitu bahasa ini. Terus kemudian tadi diameter kabel lebih besar dan lebih kuat ya. Kelihatan ya. Kelihatan sangat kelihatan. Dan yang terakhir ketinggian kabel tadi berayun aman di atas, jadi lendutannya tuh kita aman. Punya perhitungan soalnya kan kabel itu kita kan dari lembaga ya Pak Adeng ya. Itu dia pasti akan punya titik lelet jadi kalau misalnya siang sama malam memuai titik memuai maksudnya. Jadi kalau pas siang sama malam pasti beda. Harus siang pasti dia kan agak lebih lendut gitu ya. Kalau malam dia akan ketarik karena dingin tadi. Jadi makanya kita punya standar untuk andongan ya kita nyebutnya andongan. Listrikannya andongan. Iya betul. Nah kalau dari lendutan tadi ya Pak Ade. Kalau dari material si tiangnya kan kalau nggak salah ya ada yang dari tiang beton, ada yang besi ya. Betul. Itu bedanya apa? Apa karena misalnya pertimbangannya kalau di pemukiman misalnya pakainya tiang salah satunya mungkin kalau di pemukiman jalannya kecil deh. Kalau pakai beton bawanya susah juga. Terutama bawanya kan itu panjang banget dari 13 meter. Masa mau dipotong-potong dulu. Jadi kita pakai yang gitu. yang besi lebih mudah dibawa. Kemudian tapi dari sisi keamanan tetap aman. Sama aja ya. Materialnya. Oke. Nah, ini mungkin kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya dari good listeners. Siap, di 085 161 280 929. Yang pertama ada Kang
Ibu Retno ini ya, Ibu Retno di Cimahi, tapi nggak menyebutkan di Cimahi mana nih katanya. Siang Akang Teteh, apakah ada audit? Waduh, kayaknya berat ya. Keselamatan listrik rutin di pemukiman padat katanya, khususnya di musim hujan. Atau kita hanya nunggu kejadian baru bertindak katanya. Gimana? Atau nunggu aduan gitu baru aduan ada. ya. Memang kalau audit itu kayaknya kayak lembaga khusus gitu ya. Audit kan berarti ada aspek-aspek yang dinilai, ada item-itemnya gitu ya. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Pak Rudi Cihanjuang. Ini agak mirip juga. PLN ini punya program nggak untuk inspeksi rutin katanya ke rumah warga? Itu lebih tepatnya itu. Khususnya di wilayah yang rawan atau keselamatan listrik masih dibebankan sepenuhnya ke masyarakat atau pengguna katanya. Oke. Betul. Jadi di kita tuh Ibu ada namanya tim inspeksi gitu kan, yang setiap hari kukurilingan bahasanya gitu ya. muter kita menginspeksi setiap jaringan, kabel, tiang, itu kita cek satu-satu setiap hari. Arin bayangin gitu kan. Iya, jadi kalau itu termasuk juga kalau gangguan. Kalau misalnya ada misalnya potensi inspeksi daun. Kita ada target inspeksinya tuh selain inspeksi untuk mengetahui aset kita seperti apa, itu juga sekelilingnya juga diinspeksi. Misalnya adakah pohon, adakah rumah yang mengganggu, berpotensi mengganggu ya. Seperti itu. Kita sudah infokan juga ke petugas, jadi pasti ada. Yang susahnya itu udah dikasih tahu ya nggak mau ya Pak Adeng ya itu dikasih tahu Bu, pohonnya ini udah mau nempel, bahaya, izin kita pangkas gitu kan. Aduh, itunya lagi berbuah katanya, rambutannya lebar gitunya. Ada ya yang gitu. Ada juga udah dikasih tahu. Yang parah tuh yang waktu itu ya di Pak Adeng di Palaran buat jemuran. Astagfirullahaladzim. Ya itu emang kita nggak bisa menyalahkan karena emang mungkin pengetahuannya beda-beda orang-orang gitu ya. Taunya ini kabelnya udah kebungkus ya udah aman gitu. Padahal di kita masih ada namanya induksi listrik dan sebagainya gitu. Kita berbahaya. 20.000 volt hari ini dibikin jemuran. Ada ya, beneran ada gitu ya. Beneran ada. Ada fotonya teh kalau gitu. Ya, jadi untuk terutama good listeners nih ya yang menyimak perbincangan dan juga Radio Talk ini, jangan diulangi ya, jangan sampai jemur baju di kabel PLN. Nah, ini ke pertanyaan berikutnya ya, katanya dari Teh Fitri, musim hujan kan sering disertai pemadaman. Gimana PLN memastikan pemadaman darurat nggak nambah resiko misalnya di kantor kecil atau untuk UMKM? Jadi pemadamannya mungkin pemadaman 1 jam, 2 jam, 3 jam juga kalau di jam produktif. Kalau untuk usaha-usaha kecil mengganggu produksi gitu ya. Itu gimana? Kalau PLN emang nggak pernah madamin sesuka hati ya Pak. Dan kita pasti pemadaman itu ada alasannya gitu. Kita juga karena ibarat orang jualan nih, kita lagi jualan bakso, masa kita mau buang bakso kita secara cuma kan nggak mungkin ya. Kita pengen jualan bakso kita semua terjual habis gitu. Makanya kita juga nggak, sebenarnya kalau misalnya padam tuh PLN pasti rugi gitu. Karena nggak terjual dong berarti yang apa yang kita jualan, karena kan PLN jualannya listrik gitu. Iya betul. Tapi kalau memang demi keselamatan masyarakat umum yang pertama, yang kedua juga demi keamanan aset dan sekitarnya, kita pasti mau nggak mau ya gimana ya, nggak ada pidana lagi untuk memadamin. Jadi dipadamkan ya. Iya, sama pemadaman kan tadi ada yang terencana, sama yang tidak. Biasanya kita kalau yang terencana kan diinfoin dulu bagi ya surat, bagi surat ke RT RW biar yang punya usaha bisa prepare dulu betul. Jadi jangan nyalain nih hari ini, tunda dulu seperti itu. Di jam segini sampai segini. Dan tadi kalau nggak salah pemadaman kalau yang terencana itu nggak lebih dari 3 jam, betul ya? Iya. Kita maksimalkan itu sekarang kita ada target juga ya Mbak Putri ya. Betul. Kalau misalnya memang lebih dari jam itu berarti memang ada problem di jaringan tersebut, misalnya harus ada yang digantikan atau seperti apa betul. Gitu. Ya. Nah, ini kemudian ada yang tanya tentang ini spesial untuk Kang Adeng. Aduh, ini nggak ada Mas Rama sekarang kan Pak Adeng. Teh Fitri yang barusan. Teh Fitri kayaknya punya siapa ya? Siapa ini ya? Ini nanya tentang kantor kecil. Wah, ini jadi
clue gitu ya. Teh Fitri pasti punya usaha nih kayaknya. Soalnya tadi nanya katanya ngaruh ke kantor kecil atau UMKM ya. Pertanyaan spesial buat Kang Adeng katanya, kalau hujan deres lebih bahaya mana, listrik konslet atau saldo token habis? Kumaha ini Teh Fitri. Teh Fitri noreknya berapa Teh Fitri? Mau dikasih belum installment mobile kayaknya ya Pak Adeng ya. Aduh mencurigakan ya. Ya pasti lebih banyak konslet ya Pak Adeng. Kalau token habis mah bisa beli di PLN Mobile dimanapun, kapanpun, setiap tinggal saat. jempolnya. Betul. Jempolnya gerak aja. WA-in nomor saya Teh. Boleh, siap. Teh Fitri. Nah, kemudian ada yang nanya tentang ini tambah daya ya. Katanya kemarin saya sudah lakukan payment untuk tambah daya diskon 50%, tapi petugasnya belum datang. Nah, kira-kira biasanya nunggu petugas datang itu berapa hari katanya? TMB itu bisa sebetulnya kita tuh one day service hari harusnya ya. Atau mungkin memang banyak yang memanfaatkan udah diskon. Dibayar belum? Takutnya ada takutnya gini, jadi udah pengajuan, udah permohonan, tapi belum payment, suka gitu. Jadi belum di payment, betul deh ya. Jadi sudah ngajuin di aplikasi. Rafa beli apa kok nggak datang gitu. Taunya belum check payment. Belum bayar ya Rafa ya. Pas pengajuan itu harus sampai ke payment, baru kita bisa melakukan namanya one day service tadi ya. Betul. Kalaupun sudah di payment mungkin ada miskom mungkin atau miskomunikasi lainnya, bisa langsung via PLN Mobile aja lapor. Pasti langsung ngaguruduk dongkap Iya. Dan pengecekan misalnya kalau kita sudah payment langsung itu masuk ke sistem, langsung ada langsung ya. masuk ke sistem otomatis. Oke. Nah, ini yang nanyanya namanya Kang Hoirul ini. Mas Anam jangan. Enggak ya. Oke, dan good listener, sepertinya kita harus menyudahi dulu sesi yang ini. Ganti pemain kayaknya. Ganti pemain gitu ya. Di sesi berikutnya juga masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan dijawab di sesi berikutnya. Sekalian juga ada kabar gembira nih, ada promo ya. Jadi udah di-spill tadi oleh Pak Hoirul tadi ya. Iya. Apa itu? Tadi katanya ya. Cuman kapan, kemudian juga diskonnya untuk apa gitu ya. Nanti akan kita lebih jelasnya lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, Club Project dengan Gerimis sudah menyapa kita menuju ke sesi terakhir ya. Di perbincangan kita masih berkaitan dengan membangun kesadaran masyarakat dalam rangka pelaksanaan K3 ya, nasional, dan ini dilaksanakan juga oleh PLN tentunya. Oke, dan kini telah hadir sebagai guest star kita di hari ini. Aduh takut banget. Ada Teh Mira Tresna Asih sebagai TL Sales dan Retail. Selamat siang Teteh. Selamat siang Teteh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya. Tetap semangat, meskipun terus bergerak digempur dengan banyaknya pertanyaan yang ngantri nih Teh. Aduh, di sesi terakhir. Baru mulai padahal ya, baru datang langsung. Biasanya gitu, yang promo tuh pasti di terakhir dan ditunggu-tunggu oleh para ibu nih terutama ya. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ke pertanyaan dulu ya. Kayaknya sebelum promo. Ini masih ada yang nanya katanya dari Teh Andini, apakah ada di bulan-bulan ini katanya apakah ada promo untuk pasang baru atau promo lain? Katanya, silakan Teh. Oke, baik. Siapa tadi, Teh Andini ya? Andini, iya. Teh Andini, untuk pasang baru itu memang kita belum ada promo ya Bu ya, karena memang beberapa tahun terakhir ini kita memang promo itu di perubahan daya. Kalau pasang baru itu hampir tidak ada ya, hampir tidak pernah gitu. Jadi naik daya ya? Betul, yang ada itu naik daya gitu. Paling mungkin di kita itu biasanya ada namanya program LUTD Ibu, Light Up the Dream. Cuma itu memang untuk yang kurang mampu gitu. Jadi nanti kita cek dulu gitu berdasarkan NIK dan segala macam. Mungkin harus disurvei dulu ya, tapi betul. Jadi memang tidak layak semua atau tidaknya betul. Menerima. Jadi kelayakannya kita cek dulu. Kalau misalkan itu pun juga tidak
tidak rutin ya. Biasanya ada event-event tertentu gitu, seperti itu. Dan untuk kasus-kasus tertentu ya, pasti. Kalau di drama tuh season-season tertentu. Iya, betul. Ini sebagai yang Dracin atau drakor ya? Dua-duanya sekarang. Bisa hebat, dracin, bisa mantap. drakor. Nah, ini kemudian ada Kang Kristo yang bertanya katanya, Akang Teteh katanya yang sekarang mau menjawab Teteh ya. Untuk meteran listrik saya sekarang ini pasca bayar katanya. Kalau pengen naik daya plus ganti ke prabayar dalam satu permohonan pakai promo bisa nggak? Baik. Nah, kalau misalkan promo itu biasanya itu memang tidak mengganti atau tidak migrasi ya, tidak pindah dari pasca bayar ke prabayar ataupun sebaliknya. Oh, itu disebutnya migrasi ya? Betul, ya, kita nyebutnya migrasi gitu. Jadi kalau misalkan mau satu kali transaksi tapi menggunakan promo itu tidak bisa. Jadi memang kalau saran dari kita sih sebenarnya mending naik daya dulu aja, karena naik daya dulu ya. Mumpung lagi promo. Jadi kalau misalkan mau pindah ke prabayar itu bisa kapan aja. Gitu. Paling beli token awal aja ya. Betul, ya, hanya beli token awal aja. Gitu. Nah, ini ada yang tanya juga Kang Firman katanya. Nah, kalau mau tambah daya, sisa token saya yang ada nih hangus atau gimana katanya? Oke, takut hangus ya. Udah beli banyak gitu ya Bu ya. Aduh, rugi dong nanti ya. Gimana promo yang tahun lalu kayaknya? Bisa jadi mungkin tahun lalu ya ada dari pemerintah. Ini gimana? Tenang aja. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah ada token, itu tidak akan hangus, tapi memang akan dikonversi ke daya yang baru. Iya. Nah, ini ke hal yang ditunggu-tunggu oleh para bunda-bunda ya, bunda-bunda di luar sana. Jadi sebetulnya di awal tahun ini ada promo apa sih Teh? Silakan. Oke, nah di awal tahun ini kita sedang ada promo namanya Gebiar Awal Tahun 2026. Tahun baru, energi baru gitu ya jargonnya. Nah, ini ada diskon tambah daya itu di 50%. Berlaku untuk konsumen satu fas di semua golongan tarif. Jadi mau masjid, mau sekolah, mau rumah tangga atau bisnis, itu daya maksimalnya ke daya 7.700 itu bisa ikut promo ini gitu. Nah, berlakunya kapan sih? Nah, berlakunya itu sebenarnya udah lama nih, dari tanggal 7. Nah, berakhir besok tanggal 20 Januari. Aduh, untung masih sempat kesini. Oke, segera ya. Iya, jadi kalau misalkan mau yang tambah daya, mau dapat diskon, langsung aja daftar sekarang. Betul. Nah, itu daftarnya itu hanya melalui PLN Mobile. Iya, seperti itu. Jadi syaratnya apa sih gitu ya untuk mendapatkan promo ini gitu ya. Yang pertama memang yang pasti sudah terdaftar sebagai pelanggan PLN ya sebelum 1 Januari 2026. Lalu yang kedua itu syaratnya itu transaksi pembelian token atau pembayaran rekening listrik melalui PLN Mobile. Gitu. Jadi bayar beli token dulu atau bayar listrik dulu di PLN Mobile. Habis itu nanti diklaim lah vouchernya gitu ya di PLN Mobile-nya itu. Nah, nanti digunakan ketika pembayaran tambah dayanya. Gitu. Kemudian ada syarat lainnya kah? Syarat lainnya ya itu aja sih. Paling yang pasti yang tadi ya sudah disebutkan di awal, itu tidak migrasi kita nyebutnya. Jadi tidak ada perubahan dari pasca bayar ke prabayar. Nggak perlu kalau yang sebelumnya kalau nggak salah ya harus sudah jadi pelanggan PLN dalam 6 bulan. Nah, yang tadi itu kan sebelum 1 Januari. Sebelum 1 Januari 2026. Iya. Gitu. Jadi baru beberapa minggu dong. Iya, boleh nih tanggal 31 baru jadi pelanggan. Bisa gitu. Iya. Gitu ya. Nah, ini cukup menggiurkan ya, tapi lumayan ya Teh ya, coba sebutin Teh dari berapa ke berapa misalnya contohnya. Misal nih, boleh Teteh di mana rumahnya misalnya daya berapa? Di 1.300 pengen naik ke 4.000-an misalnya. Oke, 4.400 gitu ya. Nah, kalau normalnya itu kan dari 1.300 ke 4.400 itu di 3.900. Betul. Nah, berkat diskon ini, asik. Berkat diskon ini. Ini hanya betul hanya setengahnya aja, diskon 50% di 1.500.950 rupiah. Gitu ya. Oh, sama satu lagi mungkin tadi. Ini khusus untuk yang pasca bayar. Di pasca bayar itu ada namanya UJL, uang jaminan pelanggan. Nah, uang jaminan pelanggan ini kan
tentukan berdasarkan tangga dayanya ya. Jadi yang 1.300 akan beda, berapa? Betul gitu. Nah, tetapi nggak usah khawatir karena biaya ujiannya itu bisa dicicil sampai 12 kali. Oh gitu. Nah ini si jaminannya itu bakal dikonversikan ke pembayaran listrik atau token atau? Betul. Jadi nanti udah nyatu sama rekening listrik. Iya siap. Karena beda-beda tiap tarif ya. Iya. Betul. Nah ini ada pertanyaan terakhir ya kayaknya untuk apa namanya? Oh dari Kang Dika, aduh ini pertanyaannya agak bercanda juga nih katanya. PLN Mobile katanya bikin hidup lebih mudah katanya. Tapi kalau sinyalnya hilang, listrik juga mati. Yang mana dulu katanya ya? Gimana ini ya? Tapi mungkin ada kaitannya juga ya layanan dari mungkin apa namanya? Layanan telepon, layanan seluler gitu ya, terutama dengan juga layanan listrik. Karena biasanya kalau ini sedikit curhat ya, kalau di tempat saya gitu, kalau misalnya ada pemadaman listrik, itu nggak sampai 10 menit sinyalnya iya, jadi internetnya juga mati. Towernya juga pakai listrik. Benar. Itu nggak ditanam gitu aja kayak pohon singkong ya. Oke. Nah mungkin itu aja sih pertanyaan dari good listeners ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan susulan boleh ya Teh Mira ya disampaikan. Seperti Kang Adeng tadi disampaikan aja nomor telepon Kang Adeng. Ini nomor telepon Teh Mira ya. Ini kalau media sosial yang bisa kita DM, bisa kita pergunakan untuk misalnya bertanya selain PLN Mobile-nya ya. Ini di Instagram itu boleh kemana Teh Putri? Kalau di Instagram itu bisa langsung follow ya. Biar nanti kalau misalnya ada apa-apa tuh biasanya juga langsung ke Instagram teman-teman tuh kadang DM ya. Kalau kita nyebutnya Elektrizen ya. Elektrizen benar. Jadi ada PLN.Cimahi itu untuk pengaduannya. Bisa pelaporan juga. Kalau lebih sebenarnya kalau misalnya di IG itu karena kan kita emang nggak ada petugas khusus IG gitu ya. Lebih cepat lebih baik ya di PLN Mobile gitu. Kecuali mungkin pas lagi sidak, mungkin dia lagi scroll adalah pelaporan terutama tentang masyarakat umum keselamatan pasti langsung ditindak. Cuman lebih tepatnya lebih cepat dan tepat sebenarnya di PLN Mobile. Karena itu langsung masuk ke sistem kami kalau PLN itu dipantau dan dipantau oleh manajemen. Ada yang standby ya? Ada, itu 24 jam malahan harus ya. Ada pantauannya nggak boleh lebih dari berapa jam gitu. Ya harus langsung direspon ya. Oke. Nah ini untuk mengakhiri Radio Talk kita kali ini boleh disampaikan Teh mungkin apa ya untuk reminder untuk good listener semua, silahkan disampaikan Teh Putri. Baik, untuk listener semua terutama para pendengar setia Mix Radio, petugas pelayanan PLN kami itu bertugas 24 jam dan tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi misalnya ada yang mengaku petugas PLN itu mohon berhati-hati. Lalu jangan lupa untuk mendownload aplikasi PLN Mobile. Jangan lupa juga untuk membayar listrik sebelum tanggal 20 nih. Ini tanggal 19 dari besok terakhir. Setelah sekalian habis beli token habis bayar listrik sekalian beli promonya juga ya. Yang tambah daya tadi. Daya tadi kan tadi promonya harus transaksi dulu nih di PLN Mobile gitu kan. Lalu jangan menggunakan listrik secara ilegal karena ini masih banyak ditemukan ya di masyarakat umum. Dan waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan PLN dengan meminta bayaran untuk dipungut biaya tersebut karena di PLN tidak dipungut biaya sama sekali. Seperti itu. Dan layanannya juga 24 jam ya, jangan lupa. Oke, terima kasih banyak Teh Mira, Teh Putri juga. Kurang lama kayak Teh Mira ini ya. Diundang lagi aja nanti ya. Nanti kita bikinin sesi khusus ya untuk Teh Mira. Jangan nanti takutnya jadi penyiar di sini. Boleh banget. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Teh Putri terutama nih. Dan Teh Mira dan semua narasumber yang sudah berkenan hadir di kesempatan kali ini, dan perbincangan kita cukupkan sampai di sini. Saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.